Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alia Aulia sebagai mahasiswa program studi pendidikan sejarah dari Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang, gelombang 1 tahun 2023. Nah, dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, izinkanlah saya memaparkan materi yang sangat menarik. Nah, materi kali ini tentunya tidak asing bagi kita ya sebagai seorang guru atau sebagai seorang calon guru profesional, karena tentunya dalam menerapkan sebuah pendidikan, tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya sebuah landasan dari pemikiran-pemikiran tokoh terdahulu, baik itu tokoh pendidikan dari Indonesia maupun tokoh pendidikan dunia. Nah, maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah perbandingan pemikiran tokoh pendidikan Indonesia dan dengan tokoh dunia. Secara spesifiknya adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran dari Paulo Freire. Nah, bagaimanakah pemikiran beliau? Siapakah beliau? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama teman-teman, di sini ada sebuah foto yang tentunya kita tidak asing lagi. Nah, benar sekali, beliau merupakan seorang tokoh yang sangat penting dan berpengaruh di dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Tentunya teman-teman semua tidak asing mendengar nama beliau, karena memang beliau ini merupakan sebuah tokoh yang sangat familiar di dunia pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini dahulunya juga merupakan seorang menteri pendidikan pertama kali di Indonesia loh teman-teman. Bahkan jika kita lihat lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara ini nama asli kecilnya merupakan uh, mendapatkan nama yang masih berbau-bau dengan keturunan keraton lah. Karena memang beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Dan memang beliau ini lahir di lingkungan keraton Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Jadi memang sejak kecil ini beliau karena lahir dari keturunan elit pribumi, kaum golongan yang lebih tinggi, memang beliau mendapatkan perlakuan yang berbeda, mendapatkan perlakuan khusus. Salah satunya adalah beliau mendapatkan keunggulan bisa berpendidikan tinggi di sekolah bentukan Belanda dengan siswa-siswa atau anak-anak yang berasal dari Eropa, teman-teman. Nah, karena beliau ini merasa prihatin dan merasa bahwa pendidikan itu harus ada kesetaraan, harus diratakan dan dirasakan oleh semua orang, dan pendidikan merupakan sebuah landasan penting bagi dasar kehidupan, maka beliau ini mempunyai cita-cita yang tinggi mengenai pendidikan itu. Nah, memang untuk mewujudkan itu, Ki Hajar Dewantara ini pada tahun sekitar 1920-an, beliau ini mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Mengapa beliau mengganti namanya? Jadi tujuan awalnya adalah beliau ini ingin dekat dengan rakyat-rakyat pribumi, supaya tidak ada kesenjangan, supaya rakyat-rakyat pribumi ini tidak merasa sungkan dengan beliau. Jadi memang seharusnya kita ini mengapresiasi ya Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena di saat banyak orang-orang bangsawan, banyak orang-orang yang berasal dari kerajaan atau keraton, itu biasanya mereka membanggakan namanya, membanggakan silsilahnya, membanggakan darah keturunan. Tetapi kali ini berbeda dengan Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara ini rela melepas atribut keraton, atribut kerajaan, atribut ningratnya demi bisa berbaur dan bisa merasakan kehidupan rakyat itu, teman-teman. Jadi memang sangat berat di saat semua orang di kala itu ya ingin hidup layak, tapi beliau rela meninggalkan kelayakannya yang dinilai cukup mewah itu, teman-teman. Jadi memang cita-cita beliau ini menghindarkan rakyat-rakyat kita ini, orang-orang Indonesia ini dari kebodohan.
Karena memang pendidikan yang ada pada masa kolonial itu tujuannya tidak untuk mencerdaskan, melainkan menjadikan orang-orang di wilayah Indonesia itu menjadi berharap, beradu nasib, dan bersikap pasif, teman-teman. Oleh sebab itu, Gejar Dewantara kemudian mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Di antara lain ketika dia menjadi sebuah menteri, atau juga ketika ia membangun taman siswa, itu juga salah satu kesempatan beliau untuk menerapkan apa yang sudah dicita-citakan atau dicanangkan sejak beliau uh, sejak beliau muda. Nah, jadi memang pemikiran Gejar Dewantara ini sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama ini, dalam dunia pendidikan tentunya kita tidak asing dengan yang namanya sistem Among. Nah, sistem Among ini juga diciptakan atau dicetuskan oleh Gejar Dewantara, di mana dalam sebuah pendidikan itu tentunya kita harus mengedepankan rasa, di mana di dalam terdapat pola mengasah, mengasihi, dan juga mengasuh, teman-teman. Jadi dalam pendidikan itu tidak boleh bersifat kejam, bersifat komunikasi yang satu arah, tapi di dalamnya harus berisi tentang keharmonisan, berisi tentang manusia yang memanusiakan manusia sebagaimana mestinya, ada rasa kasih sayang dan kekeluargaan. Dan yang selanjutnya adalah pemikiran tentang berhamba pada anak. Apa itu maksudnya? Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, pendidikan yang dicanangkan oleh kolonialisme ini tidak bersifat mencerdaskan, tetapi membuat orang-orang kita ini ingin beradu nasib atau memperbaiki nasib itu saja. Jadi tujuannya berbeda. Di satu sisi banyak sekali pendidikan-pendidikan di luar sana yang memang menginginkan atau menjadikan bahwa peserta didik itu adalah sebuah objek percobaan. Nah, maka dari itu Gejar Dewantara mencetuskan pemikiran bahwa seharusnya anak itu menjadi subjek atau pelaku dalam sebuah pendidikan. Jadi tidak sebagai objek yang pasif, dan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu. Kemudian kita juga mengenal dengan Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan itu sering kita dengar bahwa dalam sebuah pendidikan itu terdapat sebuah hal lingkungan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, di mana pendidikan itu harus bergantung pada lingkungan keluarga dan juga harus bergantung pada lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. Jadi memang kalau kita belajar ilmu sosial, dalam dunia pendidikan itu terdapat sebuah interaksi. Interaksi itu bisa dikatakan sangat lengkap jika seorang peserta didik atau anak itu mendapatkan sebuah pembelajaran dari dasarnya, yaitu lingkungan keluarga, dan yang kedua dia mendapatkan pendidikan dari sekolah, dan yang terakhir adalah dia harus mendapatkan pendidikan dari lingkungan masyarakat di mana tempat dia tinggal. Jadi anak tersebut bisa tumbuh dengan maksimal, bisa tumbuh dengan baik apabila ketiga lingkungan ini sama-sama mensupport, sama-sama positif, dan saling terkait. Dan apabila lingkungan ini ada yang hilang atau tidak tidak bisa melengkapi, maka sosialisasi ini dinamakan sosialisasi tidak sempurna. Jadi memang perkembangan anak juga bisa terganggu. Baik, pemikiran Gejar Dewantara selanjutnya adalah trilogi kepemimpinan. Nah, ini menarik nih. Di mana kita sering mendengar istilah ing ngarsa sung tumodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di mana artinya kita sebagai seorang guru tentunya, atau sebagai seorang pemimpin lah, seharusnya kita harus bisa menjadi teladan. Ketika kita sudah di depan diberi amanah, kita harus menjadi contoh yang baik. Dan ketika kita di tengah, atau mungkin posisi kita itu, kita juga harus dekat dengan siswa, di mana kita sebagai seorang guru itu harus memberikan sebuah dukungan motivasi, harus membangun kemauan. Jadi selain kita ini juga mencontohkan, kita juga harus memberi penjelasan di mana kita harus memberikan motivasi. Nah, itu. Dan ketika kita di belakang,
kita harus memberikan bimbingan. Jadi bukan hanya contoh ya, bukan hanya contoh yang kita berikan, bukan hanya aksi nyata, tapi kita juga harus membangun kemauannya, memberikan motivasi, dan ketika mereka mengalami kesulitan, kita harus membimbingnya. Kita harus mendorongnya supaya mereka bisa lebih baik. Jadi gitu. Nah, yang menarik lagi, di mana dalam sebuah pendidikan itu juga diperlukan budi pekerti. Jadi memang ya teman-teman, pendidikan itu pada dasarnya tidak hanya sebatas sebagai kecukupan ilmu pengetahuan saja. Karena jika di dalamnya hanya berisi tentang ilmu pengetahuan saja, maka karakter atau kepribadian anak ini tidak dapat terbentuk. Dan apa yang mereka dapatkan juga akan sia-sia karena tidak bisa diterapkan dengan baik, dengan baik di lingkungan mereka. Jadi memang budi pekerti ini menjadi sebuah tonggak atau goals yang sangat utama untuk dunia pendidikan, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Karena memang yang sulit dibentuk ini adalah budi pekerti. Karena kalau ilmu pengetahuan itu bisa mudah dibentuk karena sifatnya itu sudah pasti. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam sebuah pendidikan juga terkenal dengan istilah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam menentukan sebuah pendidikan, kita harus menyesuaikan anak tersebut. Kita harus memperhatikan potensi, bakat, dan minat. Tidak boleh dipaksakan. Dan di satu sisi, eh, seperti kita ini sebagai seorang guru, kita juga harus inovatif, kreatif, di mana dalam memberikan sebuah pengajaran, kita harus mengajarkan pendidikan itu dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman yang saat ini sedang berlanjut. Jika memang saat ini anak-anak itu sukanya sesuatu yang sangat harmonis, sesuatu yang sangat dekat sekali, tidak bisa dikerasi, maka kita harus berperan dengan sebagaimana mestinya. Kita harus dekat, di mana kita sebagai seorang guru tentunya kita juga seolah-olah bisa menjadi teman mereka, mendengarkan apa keluh kesah mereka, membimbing mereka. Karena memang siswa sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Jika zaman dahulu uh, terkesan bahwa dunia pendidikan itu keras, siswa itu takut dengan guru. Nah, karena perkembangan zaman sekarang berbeda, maka kita harus menyesuaikannya. Kita harus menciptakan sebuah lingkungan belajar yang menurut mereka itu aman dan nyaman. Tidak boleh kita paksakan. Lalu yang selanjutnya adalah bermain merupakan kodrat anak, di mana dalam memberikan sebuah pembelajaran, supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, anak tidak tegang, merasa aman, nyaman, bahagia, psikisnya, mentalnya, maka memang dalam sebuah pembelajaran itu harus diselipkan dengan sebuah interaksi yang bersifat menyenangkan. Bisa diselipkan dengan ice breaking, permainan, kesenian, atau yang lain sebagainya. Apalagi kita sebagai seorang guru sejarah, mungkin kita bisa saat menjelaskan itu menggunakan pendekatan melalui games, monolog, atau cerita pengalaman kita pribadi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu Ki Hajar Dewantara ini juga ini nih yang paling baku, pendidikan untuk semua. Nah, Ki Hajar Dewantara dari awal ini memiliki sebuah pemikiran bahwa sebaiknya akses pendidikan ini diberlakukan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Jadi semua kalangan, semua orang berstatus apapun itu harus diberikan pendidikan yang sama, termasuk itu anak-anak hingga orang dewasa. Entah itu berasal dari masyarakat apa, suku apa, agama apa, semuanya tidak boleh dibedakan. Bahkan orang-orang yang teman-teman kita yang berkebutuhan khusus pun juga harus mendapatkan kebutuhan pendidikan yang sangat layak dan setara dengan kita. Dan Ki Hajar Dewantara pun sudah mencanangkan itu sejak dulu, di mana dalam taman siswa organisasinya, sekolah taman siswa itu juga memberikan pendidikan bagi orang-orang berkebutuhan khusus, di mana memang saat itu Ki Hajar Dewantara juga mempromosikan, menggencarkan pendidikan inklusif dan berupaya untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi akses pendidikan bagi semua orang. Jadi baik itu orangnya kurang mampu juga harus bisa sekolah. Baik itu yang berkebutuhan khusus juga harus bisa sekolah. Jadi apapun hambatannya, beliau ini mengusahakan supaya semuanya itu lancar. Nah yang terakhir ini pendidikan untuk perempuan. Jangan salah ya teman-teman, bahwa pendidikan untuk perempuan itu atau kesetaraan untuk perempuan itu hanya dicetuskan oleh R.A. Kartini itu salah. Bukan salah. Jika kita berpikiran satu-satunya bahwa
kesetaraan itu hanya dicanangkan, kesetaraan perempuan itu hanya dicanangkan oleh era Kartini, itu kurang tepat. Karena memang Ki Hajar Dewantara ini juga mempunyai pemikiran di mana perempuan ini juga harus mendapatkan sebuah pendidikan yang sangat layak. Dan beliau juga memperjuangkannya. Seperti itu. Nah, itu saja mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi memang tadi kita sudah membahas pemikiran singkat dari beliau dan kita juga sedikit mengulas mengenai biografi beliau. Selanjutnya kita beranjak mengenai tokoh pendidikan dunia. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya. Siapa sih yang ada di foto ini? Baik, akan saya jelaskan ya. Jadi, yang ada di depan ini adalah tokoh pendidikan dunia yang berasal dari Brazil. Beliau ini merupakan hampir sama dengan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau ini menginginkan kesetaraan pendidikan dan mengupayakan pendidikan bagi orang-orang tertindas. Nah, bahasa beliau ini orang-orang tertindas, kelas menengah ke bawah. Kalau Ki Hajar Dewantara mungkin orang-orang kecil, rakyat pribumi, kelas menengah ke bawah. Nah, hampir sama kan? Keduanya ini juga sama-sama memperjuangkan pendidikan kesetaraan. Nah, itu. Beliau ini bernama Paulo Freire, merupakan sebuah pemikir pendidikan dari Brazil, di mana biografinya adalah lahir di Brazil pada tahun 1921. Nah, beliau ini memang sangat terkenal dengan pikiran-pikiran dan kritikan-kritikannya terhadap dunia pendidikan yang menganut sistem pendidikan lama, khususnya di Brazil pada kala itu. Salah satu bukunya yang terkenal dan sudah diterjemahkan adalah Pendidikan bagi Kaum Tertindas. Sebenarnya, saya sampaikan dulu ya. Paulo ini ketika kecil termasuk golongan orang yang sengsara. Awalnya memang berasal dari keluarga yang mapan. Ayahnya berasal dari kaum pejabat ya, yaitu dari seorang polisi militer. Awalnya, namun karena pada saat itu Brasil mengalami krisis ekonomi, akhirnya keluarganya pun juga terkena imbasnya, di mana Paulo Freire ini mengalami kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Beliau ini seringkali mengalami kelaparan hingga akhirnya dia memiliki tekad yang sangat gigih, di mana ketika dia sudah dewasa, dia ingin menjadi seorang pejuang dan petarung tangguh agar jangan sampai nantinya ada orang yang kelaparan seperti dirinya. Nah, jadi hampir sama ya teman-teman. Jika Ki Hajar Dewantara ini berasal dari orang yang berada dan sebenarnya keprihatinan Ki Hajar Dewantara ini timbul bukan karena dia mengalami, tetapi karena dia iba. Jadi hati nuraninya tergerak karena dia melihat situasi di bawahnya. Berbeda dengan Paulo Freire, di mana dia tergerak hatinya karena dia juga mengalami. Sebenarnya sama-sama sih, sama-sama tersadar dan sama-sama hidup di zaman yang serba tidak adil seperti itu. Mengapa tidak adil? Nanti kita lanjutkan deh. Jadi memang sejak SD ini Paulo Freire sudah memiliki tekad yang sangat luar biasa hingga akhirnya dia lulus S3. Wah kan, luar biasa beliau ini. Dia mengambil jurusan hukum, ilmu filsafat, dan juga psikologi. Dia akhirnya menikah dengan seorang guru yang memang istrinya ini menjadi bukan objek ya, mungkin menjadi sebuah teman diskusi dan teman untuk mengawali pemikiran-pemikirannya, karena memang yang lebih condong ke arah dunia pendidikan dan mempraktikkan pendidikan itu adalah seorang istrinya ini, karena memang seorang guru. Nah, setelah lulus dari perguruan tinggi, Paulo Freire ini bekerja di instansi pemerintahan. Nah, di sini nih mulai. Bekerja di instansi pemerintahan sebagai pejabat di bidang kesejahteraan loh. Kesejahteraan. Jadi memang sangat selaras sekali ya. Beliau sejak kecil ingin mendapatkan kesejahteraan
kelayakan, akhirnya beliau lulus dan bekerja di instansi yang mengurus di bidang kesejahteraan. Nah, ketika ia masuk di instansi ini, dia mendapatkan sebuah pengalaman yang bisa mengantarkannya untuk menyentuh atau merasakan langsung eh, kebutuhan pendidikan itu. Jadi beliau melihat sebuah realita sosial saat itu. Dan realita sosial yang dilihatnya saat itu disebut dengan kebudayaan bisu. Jadi Paulo Freire menyebutkan kebudayaan bisu. Kenapa beliau menyebutnya kebudayaan bisu? Karena beliau melihat pada saat itu terjadi sebuah praktis pembodohan yang dilakukan kaum penguasa atau pemerintah, di mana rakyat kecil ini dijadikan sebuah objek penindasan. Jadi memang rakyat-rakyat kecil ini mereka ditindas. Di mana saat itu kondisi politik di Brazil ini sedang memanas, tidak stabil. Nah, masyarakat kecil itu dibatasi, mereka tidak boleh mengikuti pemilu. Alasannya juga sangat lucu. Alasannya adalah mereka terbatas karena tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kalau kita hidup di dunia modern saat ini, menurut kita itu tidak berpengaruh dong. Karena meskipun orang itu mendapatkan keterbatasan, atau mungkin orang itu tidak bisa membaca menulis, tetap saja dia mendapatkan hak untuk mengikuti pemilu yang adil seperti itu teman-teman. Tetapi karena mereka ini rakyat kecil, mereka dibodohi. Dan di satu sisi, ini anehnya, di satu sisi masyarakat-masyarakat kecil yang ditindas ini mereka tidak memiliki rasa rasa peduli atau rasa ingin bangkit. Hal yang sedang terjadi saat itu diabaikan begitu saja. Mereka tidak ada keinginan kuat untuk berpartisipasi. Mereka cenderung mengabaikannya dan tidak ada rasa untuk melakukan perubahan. Jadi mereka tidak ada keinginan melakukan perubahan. Hingga akhirnya Freire ini tergerak hatinya. Dia sangat jengkel mungkin hingga akhirnya dia berusaha memberikan kelayakan pendidikan, yaitu pelatihan aksara kepada mereka yang sangat membutuhkan, di mana pelatihan ini harapannya bisa menjadi alat untuk menyadarkan kehidupan berpolitik masyarakat pada saat itu. Nah, tujuannya itu. Nah, berawal dari inilah akhirnya Paulo Freire memiliki beberapa gagasan penting. Gagasan yang sangat familiar atau gagasan utama dari Paulo Freire ini eh, yang dapat saya rangkum ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, dalam unsur fundamental pendidikan itu terdapat beberapa unsur yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, di mana di dalamnya harus terdapat sebuah pendidik atau guru dan juga harus terdapat peserta didik dan di dalamnya harus terdapat realitas sosial yang mendukung atau yang ada di sekitar mereka. Ini hampir seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berisi tentang trilogi kependidikan. Nah, jadi dalam sebuah trilogi tersebut terdapat sebuah unsur yang saling berpengaruh. Jika Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa unsur yang saling ada itu harus dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, Paulo Freire ini kurang lebih juga sama. Bedanya di sini beliau tidak menyebutkan lingkungan keluarga. Tetapi sama saja bahwa dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan itu terdapat beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa kunci dari pendidikan itu hanyalah guru saja. Nah, itu salah atau kurang benar. Karena di dalamnya juga harus terdapat guru yang profesional, peserta didik yang mendukung, dan yang terakhir juga terdapat lingkungan yang bisa mempengaruhi. Kemudian pemikiran yang kedua adalah tentang pendidikan untuk pembebasan. Apa itu maksudnya? Jadi memang pendidikan untuk pembebasan ini hampir sama dengan
pemikiran Gajar Dewantara, di mana dalam sebuah pendidikan itu harus memperhatikan kodrat anak. Nah itu, di mana memang pendidikan yang ada harus membuat peserta didik merasakan kebebasan, tidak boleh dipaksakan. Seorang pendidik harus memperhatikan bakat, minat, dan potensi dari peserta didik itu. Jadi memang pendidikan untuk pembebasan ini idealnya adalah pendidikan sebagai praktis pembebasan, di mana terdapat 4 ciri. Yang pertama ini adalah berorientasi pada nilai-nilai humanisme, atau seperti yang dikatakan Gajar Dewantara, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang kedua, pendidikan mesti mampu menjadi kekuatan dan pembebas umat manusia dari situasi ketertindasan. Jadi memang kalau di kondisi Gajar Dewantara di Indonesia, pada saat itu penindasan dari kolonialisme. Tetapi memang jika Paulo Freire ini penindasannya dari pemerintah itu sendiri. Sama-sama ya lingkungannya. Dan yang ketiga, proses belajar mesti berbentuk investigasi kenyataan. Dan yang keempat, proses pendidikan mesti bercorak dialogis, harus komunikasi dua arah. Nah, ini nih pemikiran yang sangat terkenal, di mana beliau ini gencar dengan pendidikan bagi kaum tertindas. Artinya adalah kesetaraan, seperti yang diungkapkan Gajar Dewantara, di mana pendidikan untuk semua kalangan. Jadi memang seharusnya pendidikan itu memperjuangkan kesetaraan tanpa melihat latar belakang individu, dan seharusnya memberikan dedikasi bagi orang-orang kelas menengah ke bawah atau tertindas atau mereka yang sangat membutuhkan. Nah, beberapa pemikiran Paulo Freire ini muncul karena pada saat itu di Brasil sistem pembelajarannya, sistem pendidikannya itu menganut sistem gaya bank. Nah, jika kita tahu ya, ketika kita menabung uang di bank atau di ATM lah, itu kan subjeknya hanya penabungnya. ATM-nya itu dianggap diam, tidak bisa apa-apa, dan kita sebagai penabung itu hanya bisa mencecar atau menjejali mesin itu dengan uang yang kita punya. Seperti itu. Kurang lebihnya praktik pendidikan gaya bank itu seperti itu. Jadi memang Paulo Freire mengkritik sangat keras, sangat tajam tentang banking education yang menjadi model pendidikan Brasil pada masa itu. Di mana memang model pendidikan saat itu guru berlaku hanya sebagai penyimpan ilmu saja, aktor utama, dan memperlakukan murid-muridnya sebagai tempat penyimpanan seperti bank atau celengan yang kosong dan dinilai orang-orang yang pasif dan perlu diisi. Nah, ciri-ciri pendidikan gaya bank ini yang tidak sesuai ya teman-teman, yang dikritik Paulo Freire itu diantaranya adalah guru mencampur adukan kewenangan ilmu pengetahuan dan jabatannya. Jadi, guru pada saat itu tidak memperhatikan kodrat anak. Beliau secara otoriter dengan kesewenang-wenangannya memperlakukan peserta didik dengan kehendak hatinya, tidak memperhatikan kebutuhan anak, dan menghalangi kebebasan murid. Yang kedua, guru cenderung memaksakan pilihannya. Dan yang selanjutnya juga, guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui apa yang telah diberikan gurunya. Jadi maksudnya seperti ini. Jika kita pendidikan yang sekarang ini ya di Indonesia, khususnya kurikulum merdeka ini kan, peserta didik boleh mengeksplor, memperagakan, dan mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan, pengalaman mereka itu menjadi sebuah aktivitas yang nyata. Mereka boleh bergerak atau berkreativitas bagaimana kesenangannya. Tetapi pada saat itu tidak boleh. Siswa hanya bisa bergerak dan berperilaku sesuai apa yang dicontohkan oleh gurunya saja. Kemudian ketika guru bercerita, murid hanya patuh mendengarkan cerita. Nah itu, jadi murid sangat pasif. Ketika guru memilih bahan dan isi pelajaran, siswa pun atau murid juga hanya bisa menyesuaikan diri mengikuti gurunya. Dan ketika guru mengajar, murid hanya fokus belajar, tidak hanya
tidak mengembangkan potensinya. Dan ketika guru berpikir, murid itu seolah-olah menjadi apa yang dipikirkan. Jadi memang sangat pasif ya, seperti itu. Jadi dan ini yang paling utamanya adalah guru sebagai subjek atau aktor dalam pendidikan, di mana murid hanya dijadikan sebuah objek pembelajaran saja. Nah, baik itu teman-teman. Jadi secara garis besar tadi terdapat dua tokoh ya, yang satu Gadjah Dewantara dari Indonesia, bapak pendidikan kita, dan yang satunya dari Brazil, yaitu Paulo Freire. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan di mana pemikiran antara Gadjah Dewantara dan Paulo Freire ini sangat selaras dan sama-sama positif ya. Mereka ini ada hubungannya dengan kurikulum yang kita pelajari saat ini. Mereka ini juga membahas terkait dengan pemerataan atau keselarasan pendidikan, di mana sifat pendidikan itu harus bersifat bebas atau merdeka, bersifat adil juga ya tentunya. Kedua tokoh ini berpendapat jika dalam penerapannya pembelajaran ini peserta didik tidak boleh dijadikan sebuah objek percobaan, melainkan peserta didik harus dapat terlibat aktif dan tidak boleh mengekang setiap individu yang ada di dalamnya atau memanusiakan manusia. Pemikiran kedua tokoh ini tentunya sangat relevan dengan pengembangan kurikulum merdeka yang sudah berlangsung saat ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh Paulo Freire ini juga pernah dilakukan oleh Gadjah Dewantara, di mana Freire menghendaki bahwa pendidikan juga perlu dilakukan pemerataan dari kaum-kaum kelas menengah bawah. Begitupun juga dengan pendidikan yang dicanangkan oleh Gadjah Dewantara, di mana pendidikan itu bukan hanya untuk kaum elit saja, tetapi juga untuk orang-orang kelas menengah ke bawah yang membutuhkan. Di satu sisi, terdapat sebuah perbedaan yang mungkin ya tidak terlalu mencolok lah antara kedua tokoh ini. Jika Gadjah Dewantara ini, seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang ia rasakan itu tidak benar-benar dialami sejak kecil, tetapi karena di lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya. Tetapi jika Paulo Freire ini, ia bergerak karena memang kondisi sejak saat kecil itu beliau menjadi orang yang sangat membutuhkan sekali. Membutuhkan pendidikan, membutuhkan kesetaraan, membutuhkan sebuah kelayakan. Tetapi yang patut kita garis bawahi adalah pendidikan yang dicanangkan oleh Gadjah Dewantara ini, goals-nya adalah menjadikan sebuah wadah pendidikan sebagai tempat untuk mencetak karakter peserta didik. Jadi harus ditujukan untuk membentuk karakter peserta didik. Tetapi jika pemikiran Paulo Freire adalah memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar tentang lingkungan sosialnya. Jadi masyarakat yang tidak acuh, tidak bodoh amat, dan masyarakat yang selalu tergerak dan sadar bahwa lingkungan mereka itu, jika lingkungannya tidak sesuai, mereka harus bergerak. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, semoga teman-teman semua tetap semangat belajar sejarah. Semoga selalu semangat juga bagi teman-teman Bapak Ibu Guru untuk bisa memotivasi peserta didiknya di sekolah masing-masing. Dan tentunya semangat juga mengikuti perkuliahan PPG ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang pendidik yang profesional. Terima kasih. Saya Alia Aulia pamit undur diri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.